narasumber yang keren-keren dan hebat-hebat pastinya. Oke. Pasti kalian belum tahu ya nama dari narasumber kita ini. Baik, kita perkenalan dulu ya. Oke, dari narasumber yang pertama. Perkenalkan, nama saya Reski Mulsi Hidayat. Bisa dipanggil Reski. Saya berasal dari Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Kalisa Najwa Lestari. Bisa dipanggilnya Kalisa. Halo, perkenalkan nama saya Ashina Shaina. Biasa dipanggil Ashina. Oke guys, kita langsung ke pembahasannya ya. Pembahasan, kira-kira Indies Parties itu apa sih? Oke, jadi gini, Indies Parties adalah partai politik pertama di Hindia Belanda pada tahun 1912. Ada 3 tokoh pendiri utama yang keren-keren banget nih. Yang pertama itu ada Douwe Dekker alias Danu Dirja Setiabudi, yang kedua Cipto Mangunkusumo, dan yang terakhir, yang ketiga ada Ki Hajar Dewantara. Mereka dikenal sebagai 3 selangkai loh. Visi mereka tuh keren banget. Mereka tuh pengen semua orang yang ada di Hindia Belanda, baik pribumi maupun Indo-Belanda, mempunyai hak yang sama. Oh, berarti udah ngomongin soal kebangsaan persamaan dari awal banget ya? Benar banget. Bahkan sebelum kata nasionalisme populer, mereka sudah meneriakan semangat perjuangan itu duluan. Wah, keren ya. Padahal Indonesia aja belum kepikiran buat merdeka waktu itu. Iya, makanya mereka tuh bisa dibilang visioner. Dan yang keren lagi, partai itu tuh terbuka banget. Jadi bukan hanya untuk satu suku atau satu golongan saja, tapi semua orang, semua rakyat Hindia Belanda bisa masuk ke partai tersebut. Cuma sayangnya nggak bertahan lama ya itu ya. Bener. Baru beberapa bulan didirikan, partai ini langsung dibubarkan oleh pemerintahan Belanda karena dianggap berbahaya dan takut memicu pemberontakan. Padahal niatnya bagus, tapi emang Belanda tuh sensitif banget ya. Kalau misal dengar-dengar kemerdekaan tentang Indonesia ini. Iya, apalagi Ki Hajar Dewantara pernah sempat nulis artikel yang judulnya Als ik een Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda. Tulisan itu tuh nyelakit banget dan buat pemerintah Belanda panas dan mengasingkan mereka bertiga. Ya, tulisan itu keren banget sih. Intinya dia bilang kalau Belanda bangga sama negerinya, kenapa orang Indonesia juga nggak boleh bangga sama tanah airnya sendiri. Wah, nyentil tapi elegan banget ya. Terus abis dibubarin gimana tuh? Apakah semangatnya ikutan mati? Enggak, justru malah semangat ini makin menyebar. Dari sini banyak lahir organisasi-organisasi baru seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan sampai ke perkumpulan pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, dan lain-lain. Bener banget. Jadi walaupun Indies Parties cuma sebentar, tapi pengaruhnya tuh panjang banget. Dan dia juga jadi pemicu munculnya gerakan-gerakan nasional lainnya. Kayak benih nasionalisme gitu ya. Dari situ tumbuh pohon-pohon baru yang bikin bangsa ini sadar, oh kita satu dan dijajahnya barengan gitu. Wah, aku suka banget tuh benih nasionalisme. Jadi bisa dibilang Indies Parties itu awal munculnya kesadaran kita sebagai bangsa ya? Yap, Tepat banget, Vel. Mereka yang pertama kali ngomong, yang meneriakan dengan lantang bahwa kita ini satu bangsa dan berhak merdeka. Oke, sekarang kita masuk ke anak muda nih. Kongres Pemuda 1 bisa muncul, itu kenapa sih, ceritanya tuh gimana? Ya, jadi Kongres Pemuda 1 itu diadakan pada tahun 1926 di Batavia. Sekarang kita nyebutnya Jakarta ya. Isinya itu perwakilan dari berbagai organisasi pemuda kayak Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera Bon, dan lainnya. Nah, waktu itu tujuannya buat nyatuin para pemuda dari berbagai daerah biar gak jalan sendiri-sendiri. Iya, karena masih banyak yang mikir saya itu orang Jawa, saya itu orang Sumatera, dan lain-lain. Jadi pada kongres ini mereka tuh mulai sadar, kita ini dijajah bareng gitu loh. Sudah. Wow, berarti penderitaan bersama bisa nyatuin ya. Tapi waktu itu udah ngomongin soal kemerdekaan belum sih?
Belum, masih pemanasan istilahnya lah, fokusnya masih di persatuan dulu, tapi semangat nasionalnya udah mulai kebentuk banget. Bener, walau hasilnya belum ada keputusan besar, tapi kongres ini penting banget. Mereka jadi belajar cara organisasi dan nyatuin visi. Dan yang paling penting dari sinilah muncul ide untuk membuat Kongres Pemuda 2 tahun kemudian. Wah, berarti Kongres Pemuda itu sampai diadain 2 kali ya? Iya. Itu kenapa sih kok bisa? Nah, jadi kongres yang pemuda pertama tuh belum berhasil nyatuin semua organisasi pemuda. Waktu itu rasa kedaerahannya masih kuat banget, makanya diadakan lagi kongres pemuda yang kedua buat nyempurnain usaha. Oh, berarti bisa dibilang itu Kongres Pemuda kedua ini versi upgrade-nya lah ya? Iya, bener. Baru dari situ semangat persatuan benar-benar muncul. Mantap ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih ada yang paling legendaris. Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Kira-kira apa sih yang bikin ini tuh spesial banget Kongres Pemuda 2 ini? Yang bikin beda jelas banget. Hasilnya monumental. Disinilah lahir Sumpah Pemuda yang kita hafal sampai sekarang. Wah, boleh tuh dibacain. Oke. Tumpah darah satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Wah, sumpahnya keren banget. Padahal tuh mereka muda-muda loh, usianya 20-an, tapi pikirannya udah sejauh ini, nasional banget. Iya, dan di kongres itu juga pertama kalinya lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman diperdengarkan. Gak heran, suasananya haru banget waktu itu. Betul, dari kongres inilah istilah Indonesia semakin kuat dan dikenal luas. Ini kayak momen lahirnya identitas bangsa Indonesia. Oh, wow, keren banget ya. Oh iya, perempuan juga ikut berperan kan? Iya dong, ada Siti Sundari, Donna Suyatin. Mereka aktif banget di pergerakan pemudi. Jadi semangatnya bukan cuman di cowok-cowok aja. Jadi kalau disimpul ini Indis Partis itu yang nyalain apinya dan Kongres Pemuda itu yang bikin apinya tambah besar. Setuju, dari ide sampai semangat persatuan semuanya nyambung hingga membentuk rantai menuju kemerdekaan. Mantap. Nah, kira-kira nih, kita kan udah membahas tentang Indis Partis, terus Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 ya. Kira-kira apa sih makna penting yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut? Kalau dari saya, kita harus mempunyai pendirian dan cita tanah air. Walaupun belum sempurna, tapi kita harus seperti 3 serangkai, berani ngomong kebenaran. Kalau aku, pesannya jelas banget. Jangan gampang dipecah. Perbedaan itu bukan penghalang. Perbedaan itu kekuatan, bukan penghalang. Kalau dari aku, kita bisa teruskan perjuangan itu lewat hal-hal kecil kayak belajar sungguh-sungguh, bantu sesama, dan yang penting jangan lupa setia. Oke, terima kasih banyak nih ya kepada narasumber kita yang sangat keren-keren, yang sudah mau menceritakan tentang peristiwa tersebut. Nah guys, kita sudah ada di penghujung acara nih, dan fun fact-nya itu kelompok kami itu kelompok terakhir, yang berarti tidak ada episode selanjutnya di channel YouTube ini. Jadi kalian bisa mencari tahu tentang sejarah-sejarah lain di internet atau artikel-artikel lain, dan bisa menonton video-video YouTube dari sebelum di YouTube ini. Oke guys, kita sudah ada di penghujung acara dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.